Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang akhirat itu adalah kiamat. Akhirat itu adalah kiamat. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya hidup ini jika dirasakan. Mungkin karena doktrin yang sudah melekat, mendarah daging, sekian lama, beratus-ratus tahun lamanya, sehingga akan sulit bagi pikiran kita untuk mencerna akhirat dan kiamat. Akhirat itu adalah kiamat, sehingga bayangan orang-orang muslim di zaman sekarang yaitu hari setelah kematian. Padahal tidak seperti itu. Jadi akhirat bukanlah hari setelah kematian, tapi hari ini, detik ini, apa yang Anda rasakan. Jadi dunia itu apa yang ada di luar diri, sedangkan akhirat adalah apa yang ada di dalam dirimu, apa yang kamu rasakan. Sedangkan kiamat itu juga bukan kematian. Karena jelas di dalam surat kiamat itu sendiri dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak diragukan lagi. Kiamat itu telah dekat. Dan tidak diragukan lagi, pada saat itu banyak orang yang suka mencela nafsi lawamah. Ya, nafsi lawamah itu adalah nafsu tumbuhan yang hobinya bergunjing, yang hobinya mencela, yang hobinya menyalahkan orang lain, tidak mau mengkoreksi diri. Jadi melihatnya keluar dunia, melihat orang lain, mengkoreksi orang lain, membaca orang lain, tapi ia tidak mampu membaca dirinya sendiri. Nah, bagaimana disebut kiamat, hari kematian, hari hancurnya alam semesta, sedangkan masih banyak orang yang suka mencela? Berarti bukan hari kematian dong, bukan hari kehancuran alam semesta, tapi hari kehancuran moral, hari kehancuran akhlak-akhlak manusia yang suka mencela. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah wa walidi wa mawalah. Dan mereka senang berbuat maksiat. Lah bagaimana disebut hari kehancuran alam semesta, hari kehancuran manusia, sedangkan di ayatnya banyak orang yang masih berbuat maksiat dan gemar berbuat kebodohan. Berarti bukan hari kematian, bukan hari setelah mati, bukan hari tentang jagat raya itu hancur, bukan. Kalau hari hancurnya alam semesta itu bukan kiamat namanya, tapi asaah. Ya, beda antara kiamat dengan asaah. Jadi kiamat bukanlah hari kematian atau hari kehancuran alam, tapi hari kehancuran moral manusia, hari kehancuran akhlak manusia. Nah, di mana di hari itulah maka banyak pula orang yang bangkit kesadarannya. Karena kiamat itu berasal dari kata koma yakumu. Koma yakumu yang artinya kiamun, bangkit, bangun atau berdiri. Contohnya, qiyamul lail. Artinya apa qiyamul lail? Bangun tengah malam. Terus ada lagi ayat lain, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya adalah berdiri sendiri atau mandiri. Jadi kiamat berasal dari kata koma yakumu yang artinya bangun, berdiri atau bangkit. Jadi hari kiamat adalah hari kebangkitan jiwa. Ketika jiwa mulai sadar dari kehancuran moral, dari kehancuran
akhlak, dari kehancuran kebiasaan. Nah, ketika manusia sadar, bangkit, awakening, di sanalah yang disebut dengan akhirat. Jadi akhirat itu adalah akhir dari perjalanan jiwa manusia menemukan kebangkitan. Jadi akhirat adalah kiamat. Akhirat adalah hari bangkitnya jiwa. Maka sekarang ini adalah momentum hari kiamat, momentum akhirat, momentum akhir dari bangkitnya jiwa untuk menuju berserah diri kepada Allah, atau bahasa Arabnya Islam. Jadi kiamat adalah hari bangkitnya kiamat atau akhirat adalah hari bangkitnya jiwa menuju Islam. Jadi akhirat bukanlah kematian, tapi ketika manusia sadar, ketika manusia bangkit jiwanya untuk berserah diri kepada Allah, itulah akhirat. Jadi akhirat bukan hari setelah mati, tapi hari kebangkitan jiwa. Akhirat bukan setelah mati baru disebut akhirat. Jadi sehingga konotasinya selalu hari setelah mati. Akhirat selalu diartikan, didefinisikan setelah mati. Kiamat selalu didefinisikan hari setelah mati. Akhirat dan kiamat adalah saat ini. Dan kita tanpa sadar sebetulnya sedang membuat suatu revolusi atau membuat suatu evolusi agar bangkit jiwa untuk kembali Islam, untuk kembali berserah diri. Bukan agama, Islam bukan agama, tapi berserah diri kepada Allah. Islam kepada Allah, maka itulah akhirat. Jadi akhirat yang sesungguhnya adalah hari kiamat, yaitu hari kebangkitan umat manusia menuju Islam. Back to origin, kembali ke asal. Asalnya dari Allah, maka kembali pun kepada Allah. Asalnya dari Allah kita untuk berserah diri, maka kembalilah untuk senantiasa berserah diri hanya kepada Allah, yaitu berserah ke dalam diri, bukan berserah keluar. Berserah diri juga salah. Kalau berserah keluar atau berserah diri kita, berserah ke keadaan, menyerah kepada keadaan, itu bukan berserah diri, itu bukan surrender. Itu namanya give up kalau menyerah kepada keadaan. Kalau kepada keadaan kita harus terus berusaha dan berjuang. Tapi kalau ke dalam, kita harus berserah diri. Jadi berserah ke dalam diri. Dunia adalah sesuatu yang di luar diri. Itu harus berjuang. Jangan menyerah kepada keadaan. Tapi kalau ke dalam akhirat, itu kita harus menyerah. Dengan berserah diri, maka di sanalah jiwa akan bangkit atau disebut kiamat. Jadi kiamat bukan hari setelah kematian, tapi hari di mana jiwa dibangkitkan untuk menuju kesadaran dan berserah diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Tetap setia di channel Herman Jambek dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.